netralitas survei ini ya. Netralitas survei ini, Bapak sekalian, saya kepingin itu nanti teman-teman wartawan itu bisa mengaudit data kami. Jadi kalau toh sekarang itu saya undang penjenengan, saya beritahu bahwa saya akan melakukan survei, itu bagian dari apa yang saya inginkan agar survei yang kami lakukan tadi itu independen. Gitu. Bapak Ibu sekalian, next time kalau nanti datanya dari masyarakat itu sudah ada pada kami, saya kepingin kami diaudit sehingga tidak ada prasangka di antara ini Pak Wardi ini surveinya pesanan dan lain sebagainya, diminta untuk meninggikan yang satu, merendahkan yang lain. Enggak seperti itu, dan itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena itu juga tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Justru kenapa yang muncul itu, karena itu yang disebut oleh 19 responden kami yang saya katakan sebagai stakeholder lintas bidang tadi. Bahkan tadi saya menyampaikan kepada teman-teman, tolong dong, tidak hanya 12 itu, yang lain mungkin muncul dari teman-teman wartawan. Nanti kita pertimbangkan untuk kita masukkan di instrumen survei kami. Itu saya lakukan dalam rangka tadi menjaga independensi. Terkait dengan Mas Kaisang, ya karena memang ada yang nyebut gitu. Mungkin juga tadi yang mengatakan bahwa harus ada koneksi jejaring dengan pemerintah pusat, itu yang mengajukan Kaisang tadi. Tapi tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Toh bukan tokoh itu nanti yang menjadikan sosok ini dipilih atau tidak, kan bukan tokoh, tapi masyarakat. Hasil survei yang kami lakukan itu adalah indikasi sampai seberapa banyak masyarakat itu mengenal tokoh tadi, sampai seberapa banyak masyarakat itu menganggap tokoh yang kita majukan tadi, yang dimajukan oleh stakeholder tadi itu disukai, kemudian dipikirkan untuk dipilih. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, setidaknya saya bisa menyampaikan kepada Bapak sekalian, dulu ketika saya tahun 2019 memunculkan di survei saya nama Gibran Rakabuming Raka, banyak juga orang yang mencemooh gitu. Ini apa-apaan ini, seperti itu. Dan akhirnya berdasarkan hasil survei saat kami, trennya naik Pak. Trennya naik. Apakah yang menaikkan Pak Wardi untuk selaku Polister? Bukan, masyarakat. Gitu. Sehingga pada satu titik antara Purnomo dan Gibran ketika itu terjadi crossing. Saya jelaskan. Data di laptop saya ada, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman pengen aku mau dong itu rekaman dulu ketika Gibran sama Pak Purnomo tadi itu data surveinya crossing itu, kalau nggak salah itu di bulan Juli 2020 seperti itu. Gitu. Ini tukang-tukang survei ini kayak dukun ya. Kalau nebak kok banyak benernya itu. Sampai si Mr. Ki itu Kodari itu ini lucu. Bukan Pak. Karena di dunia akademik itu, di dunia kampus itu, political food itu, perilaku politik, political behavior, dan kemudian political behavior itu turunannya adalah political food itu. Food itu suara pemilih itu ada ilmunya gitu. Dan salah satu yang saya kuasai adalah itu gitu. Khususnya untuk Solo. Kenapa sih Pak Wardi kok nggak ke Jakarta? Enggak itu karena kalau misalkan saya Pak survei ke Kalimantan atau ke Papua gitu, saya bawa tim saya ke sana, berapa biayanya? Terus latihan sampai sana, nanti saya suruh wawancara dengan orang di Lembah Baliem begitu, kira-kira nyambung nggak komunikasi? Saya ragu itu, saya belum mampu Pak untuk itu. Gitu, saya mampunya hanya di Solo Raya. Kalau Solo Raya Jawa Tengah saya masih mampu, kulturnya masih sama. Pilpres kemarin saya juga survei Pak. Gitu untuk Jawa Tengah
hanya kan untuk kebutuhan akademik gitu. Ketika Ganjar itu di bulan September itu masih 60, data kalau Kompas 62, tapi kalau surveinya Solo Raya Polling itu 58, itu cenderung turun, hampir semuanya sama. Lalu kita hitung waktunya sampai pada hari H memang segitu. Itu ada ilmunya Pak. Begitu Pak. Jadi independen atau tidak independen dalam survei politik itu ada apa benchmarknya? Benchmarknya apa? Benchmarknya adalah hasil pilkada. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Sama itu pertanyaannya dengan teman-teman wartawan. Pak Wati, ini orang-orang ini berdasarkan apa ditentukan oleh Pak Wati? Saya nggak mau ada pertanyaan itu. Saya nanti ketika saya habis survei lalu saya munculkan ini loh teman-teman wartawan, data politikal personal masing-masing tokoh. Lalu teman-teman wartawan, Pak Wati kok orang-orang itu yang muncul? Dasarnya apa? Ngono kan? Gitu. Nah ini saya tak jawab sebelum tak munculnya tak jawab. Dasarnya adalah saya melakukan kajian dengan menggunakan teknik Delphi. Teknik Delphi ini narasumbernya adalah tokoh lintas bidang. Dan saya menjadikan 19 orang sebagai tokoh lintas bidang yang kemudian saya ajak untuk diskusi. Saya datangi, wawancara, kita rembukan dan sebagainya. Siapakah tokoh-tokoh itu? Nah itu bagian dari etika akademik di dalam pendidikan. Sama dengan teman-teman. Tidak boleh sembarangan untuk mempublikasikan narasumber, kecuali seizin beliau. Nah di penelitian lebih lagi Pak, nggak boleh. Itu 19 orang itu siapa saja atau Pak Wati boleh, tapi nanti dan itu off the record, silakan datang ke saya bisa. Menurut Pak Saudara, nek saiki Pak buka saiki wae Pak. Oh enggak. Nanti nek tok tulis iki piye to wong mesti paham etika penelitian ora to ngono ada di record. Gitu. Ngaten Mas. Nggih, siap. Gitu. Oke, yang lain. Itu tadi Pak, preskonnya kok sekarang? Hah? Sudah preskonnya udah sekarang. Preskonnya kok sudah sekarang kok enggak nanti? Nah iya. Kan gini loh. Ini loh teman-teman wartawan, ada tokoh berdasarkan ada tokoh, ada karakteristik, ada tantangan yang dimunculkan oleh para stakeholder itu, dan kemudian ini akan kita uji publik gitu loh. Itu tujuan saya dalam rangka tadi biar transparan gitu. Makanya saya tadi juga sampaikan, apakah cukup hanya 12 ini Pak? Enggak. Silahkan teman-teman nanti nyampaikan, Pak, ini dimasukkan siap. Saya komunikasi. Gitu, seperti itu. Tapi nanti perkara terus kemudian hasilnya berapa kan? Bergantung kepada tim saya yang nanti sore akan pembekalan untuk kemudian kita terjunkan ke masyarakat. Gitu. Oke Mas Bapak, terima kasih. Yang lain? Tadi? Oke, saya Pak. Pertanyaan saya Pak. Jadi begini, sebenarnya kami bisa saja dari 19 tokoh stakeholder tadi itu kami ini bisa saja. Tetapi begini teman-teman, tokoh-tokoh itu ternyata tidak hanya mengajukan satu, ada yang 4. Ini Pak. Tadi juga tokoh itu kita jaring dari 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan kedua, ya sebelumnya ada pertanyaan tentang menurut jenengan karakteristik pemimpin kota Solo itu seperti apa? Pertanyaan berikutnya, di antara tokoh yang ada yang sekarang ini banyak disebut itu atau yang belum disebut itu gitu, seperti itu, menurut jenengan itu yang agak mirip atau sesuai dengan karakteristik itu siapa? Itu untuk menjaring nama 12 tadi. Masih belum ada pertanyaan berikutnya. Menurut jenengan para tokoh, siapa kira-kira yang akan masuk dalam bursa kepemimpinan kota Solo? Jadi 12 nama itu kita peroleh dari 2 pertanyaan. Gitu, lalu muncul itu. Apakah hanya itu Pak yang nanti akan disurvei? Nah ini teman-teman wartawan ini agar transparan gitu, saya beri hak prerogatif untuk aku sedikit gitu seperti itu.
Nanti kita uji. Gitu loh, seperti itu. Ya Mas ya? Ya. Dari mana Mas? Dari tidak cawe-cawe pun, gitu. Tidak cawe-cawe pun, tokoh ini pengaruhnya besar. Tokoh ini pengaruhnya besar. Jangankan cawe-cawe, Pak. Tidak cawe-cawe pun, dia hanya mesam-mesem gitu aja, itu sudah pengaruhnya besar untuk Solo. Gitu, seperti itu. Gitu Pak. Oh iya. Ngapunten nggih. Jadi dan sampai sekarang ini persepsi ya penjenengan, kalau menurut penjenengan itu kita cawe-cawe urusan gitu. Kalau 17 Agustus kita tadi inspektor cawe-cawe. Gitu loh. Monggo itu dipersepsikan teman-teman wartawan sendiri. Gitu. Kalau menurut saya ya saya netral. Gitu. Saya netral saja. Dan apakah itu berpengaruh? Iya. Terus terang iya. Saya secara akademik mengatakan iya. Jangankan cawe-cawe, enggak cawe-cawe pun itu. Gitu loh. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau apakah sekarang sudah cawe-cawe, Pak? Monggo teman-teman wartawan untuk persepsikan sendiri-sendiri aja lah. Kalau menurut Pak Wardi, aku tak ragu berpendapat. Enggak, aku tak ragu berpendapat. Aku cawe-cawe. Ada Mas?